Siapa yang baca Quran pernah hatam? Angkat tangan. Wah, hebat. Kalau hatam ini harus dikasih ini, Bu. Harus dikasih apa? Reward. Ayo, siapa yang bulan Ramadan hatam sekali 1 juta, hatam 2 kali 2 juta, 3 kali 3 juta. Terus kalau kamu dapat uang 3 juta mau buat apa? Beli HP ya. Hatam 3 kali dapat hadiah dari bawahnya 3 juta buat apa? Beli HP. Waduh. Balik maning, balik maning. Rasul itu pernah berkeluh kesah. Dan keluh kesahnya itu diabadikan di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 30. Surat Al-Furqan ayat 30. Surat apa, Nak? Al-Furqan ayat 30. Keluh kesahnya Rasul seperti ini. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul berkata, ini keluh kesahnya diabadikan di dalam Al-Qur'an. Wa qala ar-rasulu ya rabbi, Rasul berkata, ya Rabb. Kalau Allah memanggil Tuhannya itu dengan kalimat ya Rabb, itu kalimat yang akan disampaikan itu saking wigatine, saking pentingnya, saking dahsyatnya. Berbeda nuansanya dengan Allahumma sama ya Rob. Ya Rob itu kalau kita punya keluh kesah, punya masalah berat, kemudian kita sampaikan sama teman kita yang paling akrab yang akan bisa membantu kita, kita katakan sama dia, bro, dengan lemes gitu. Ini ya Rob, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku ada yang menjadikan Quran ini mahjura. Apa? Quran dijadikan apa? Mahjura. Mahjura itu dari kalimat hijrah. Hijrah itu artinya meninggalkan sesuatu yang tidak dia sukai menuju ke yang disukai. Maka Rasul tidak suka di Makkah, agamanya diganggu, sahabatnya diintimidasi, ada yang dibunuh, maka dia meninggalkan yang tidak disukai menuju ke yang disukai, yaitu Madinah. Nah, ini ada orang yang meninggalkan Quran karena tidak disukai, beralih ke sinetron. Judulnya apa? Apa? Ikatan Cinta. Ya Allah. Sampai ngadain syukuran karena nggak jadi cerai gitu ya. Kok bisa ya? Zaman sikis wong orang waras lah sadar. Ya Allah. Sesungguhnya sebagian dari kaumku ya Rabb, ada yang menjadikan Quran sebagai apa? Mahjuro. Apa, Nak? Mahjuro. Apa artinya mahjuro? Apa? Hijrah itu artinya apa? Meninggalkan sesuatu yang tidak disukai menuju yang disukai. Berarti Al-Quran tidak disukai. Meninggalkannya menuju hal-hal yang lebih dia sukai. Itu nyata nggak? Zaman dulu yang Rasul keluhkan dengan zaman sekarang yang sudah berlalu 1400 tahun. Ada nggak umatnya Rasul yang sudah tidak suka lagi dengan Al-Quran, lebih suka dengan yang lainnya? Ada? Tapi moga-moga bukan kita. Bukan kita.
Kalimat mahjura menurut Ibnu Qayyim itu artinya ada 5. Ya. Mahjura itu artinya tidak menyukai untuk mendengarkannya. Dengar aja kagak suka. Gak suka. So apa kayak maca Quran nanti wengi teman. Ganggu wong turu. Gak suka. Dengar Quran saja tidak suka. Mana yang lebih kamu sukai? Dengerin Al-Quran atau dengerin lagu? Alhamdulillah. Kalau denger Quran itu resep gitu ya, enak. Orang kafir aja mendengar Quran itu, loh, kok enak sekali ini. Nada apa ini, lagu apa? Ternyata Quran. Karena fitrahnya itu membelai jiwa. Mengisi relung-relung kekosongan hati itu Quran. Nah, orang yang mahjura terhadap Quran itu mendengarnya saja tidak suka. Kamu yang punya mobil, di mobil kasetnya campur sari atau Quran? Dangdut apa jazz apa keroncong? Dangdut, ya. Jadi dari sini sampai ke Semarang habis dangdutnya Roma Irama, ya, atau lagunya Ambiar. Mendengar saja tidak suka. Yang kedua, tidak menganggap penting. Jadi Al-Quran dianggap barang ora penting. Anaknya mau lulus SMA, lebih penting untuk dikursuskan di lembaga-lembaga kursus supaya bisa masuk perguruan tinggi. Dia tidak risau, menganggap tidak penting kalau mau lulus SMA, anaknya baca Qur'annya itu belum sesuai tajwid yang benar. Nggak risau. Nah, kamu kan perempuan ya. Pada suatu saatnya nanti itu kamu akan menikah dan dilamar oleh laki-laki. Ada yang mau melamarmu cuman bawa sepeda motor tapi dia hafid Quran. Yang satu bawa mobil Fortuner tapi belum bisa baca Quran. Mana yang kamu pilih? Yang bawa sepeda motor tapi hafid Quran atau yang bawa Fortuner tapi nggak bisa baca Quran? Hah? Yang bawa? Kenapa? Karena hafid. Allahu Akbar. Yang bawa Fortuner tapi hafid Quran, jelas. Udah bawa sepeda motor butut nggak bisa baca Quran lagi. Seandainya ada choice gitu, ada pilihan, ternyata mereka lebih mendahulukan Quran. Kue anaknya yang bokeh mbok kowe. Yang ya mantune mau di sia-sia ya. Tempatnya apa sih gitu ya. Ya Allah, nah. Menganggap Quran itu tidak penting. Urusan menantu nanti harus dicek Quran. Kamu bisa baca Quran nggak? Jangan sampai anaknya dilamar orang yang dilihat kepribadiannya. Punya rumah pribadi belum dia? Ya mobil pribadi loh. Tapi dia bisa baca Quran nggak? Suruh datang ke sini. Kalau belum bisa baca Quran, belajar Quran dulu. Bapak Ibu kenal nggak yang namanya Pramudia Anantatur? Kenal? Tokoh PKI, Ketua Lekra, Lembaga Kesenian Rakyat PKI. Dia dibuang di Pulau Buru. Anaknya yang namanya Astuti itu pamit sama bapaknya kepingin menikah. Tapi calon suaminya itu enggak kenal agama. Kamu jangan nikahi anak saya karena kamu beragama Islam, belajar Islam dulu kepada Hamka. Datang sana ke Buya Hamka. Benar itu. Padahal dia orang PKI. Dan PKI siapa ya? Enggak tahu nih generasi ini ya. Ya.
Bagus. Partai Komunis Indonesia itu dulu partai yang tidak suka kepada agama Islam. Tapi karena mungkin dia udah tobat di Pulau Buru gitu ya, dia menyuruh anaknya menganggap bahwa Quran itu penting, maka dia suruh belajar ke Buya Hamka, ketua MUI saat itu. Buya Hamka ketika saat Pramudia Anantatur menjadi ketua Lekra itu pernah difitnah dan dia masuk penjara gara-gara dia. Tapi dia nggak dendam. Saya Astuti anaknya Pramudia disuruh bapak saya untuk belajar agama. Menganggap penting padahal dia tokoh PKI. Lebih penting mana? Ya, les Al-Quran atau les piano? Ibumu kalau kamu les piano memberi duit ke guru pianonya bisa 1 bulan 1 juta. Beli alatnya bisa 5 juta. Tapi ke TPQ nggak bayar. Karena dianggap tidak penting. Tidak penting. Nah inilah yang disebut dengan mahjuro, itu menganggap Al-Quran itu tidak penting. Al-Quran tidak penting. Bocah ke mondok, cah pinter gayu ke mondok sih, iman-iman temen gitu ya. Cah pinter ke mondok berarti pondok itu tempatnya anak-anak nakal gitu. Enggak, pondok itu tempatnya orang hebat-hebat. Ya, orang-orang pilihan yang diutus Allah untuk mempelajari agama. Kemudian yang disebut mahjuro itu artinya tidak mengindahkan isinya Al-Quran. Jadi kalau mereka sudah bisa membaca, kok tidak meningkatkan kemampuannya? Bisa membaca dan menghafal itu baru taraf awal dari bermuamalah dengan Al-Quran. Masih harus bisa menerjemahkannya, bisa tahu isinya, ngerti tafsirnya, kemudian menjalankannya. Karena Al-Quran itu bukan sekedar Quran, tapi juga hudan. Bukan sebagai bacaan, tetapi sebagai petunjuk. Al-Quran harus menjadi apa? Petunjuk. Jadi petunjuk. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran harus menjadi pembeda bainal haq wal batil. Tidak mengindahkan isen-isen Al-Quran. Rasa-rasanya wis tua lah, yang wis tua wis ora bisa. Padahal di antara bapak ibu ada yang belum bisa baca Al-Quran, tapi tidak menganggap itu penting sebagai prioritas dalam hidupnya. Saya pernah membina di Lapas Sukamiskin ya, di Bandung itu. Isinya kan 450 orang dan semua adalah pejabat dan bos-bos, karena di situ lapas khusus koruptor. Khusus koruptor yang vonisnya itu 18 tahun, seumur hidup 15 tahun, dan usianya pun sudah tua-tua, 60. Ya, ada ketua partai di situ, ada menteri, ada gubernur, ada bupati. Di tempat segersang sijen atau penjara, ketika Quran disemai di situ, di dalam hati-hati mereka, sebagian di antara mereka menganggap penting. Sebagian di antara mereka menganggap Al-Quran sebagai prioritas yang harus dilakukan di dalam hidupnya. Hebat sekali. Suka miskin diubah namanya menjadi suka Quran. 450 narapidana koruptor itu menjadi pencinta-pencinta Al-Quran. Masya Allah. Gerakan yang hebat sekali dari seorang kiai namanya Lutfi Hasan Ishaq. Beliau yang undang saya untuk membina santri-santri beliau di sana. Ada seorang pejabat yang bilang sama saya, Ustadz, saya menyesal masuk penjara. Kenapa? Kok baru sekarang saya masuk? Kalau dari dulu kan saya sudah kenal Al-Quran. Tapi Alhamdulillah, untung saya diingatkan Allah masuk penjara dan saya belajar Al-Quran. Kalau sampai saya nggak di penjara, mungkin sampai mati saya nggak tahu.
Al-Quran. Itu pengakuan seorang mantan gubernur di sebuah wilayah di NKRI. Kalau Ramadan, saking cintanya mereka dengan Quran, tarawihnya itu 20 rakaat, 1 rakaat itu 1 lembar. Berarti 20 lembar, 1 juz, 1 kali tarawih. Malam masih ada qiyamul lail. Kalau 10 hari terakhir, mereka itu 1 malam 3 juz. Jadi 1 rakaat itu 3 lembar. Kuat, padahal sudah tua-tua. Karena cinta kepada Al-Quran. Menganggap penting. Menjadikan Al-Quran hal yang diprioritaskan. Kamu, kalau di sini sholat tarawihnya 20. Di sana sama-sama 20. Di sini 10 menit selesai. Di sana setengah jam. Milih yang 10 menit apa yang setengah jam? Hah? Milih tarawih yang cepat apa yang lama? Wah, lama kalau bagus. Menikmati. Dan yang kelima, makna mahjuro itu tidak menjadikan Al-Quran sebagai syifa. Syifa itu adalah obat. Obat untuk sakit hati maupun sakit ragawi. Orang yang menjadikan Al-Quran sebagai syifa, dia tidak mahjuro terhadapnya. Ibu-ibu putrane panas gitu ya, ambil air putih, bacain surat Al-Fatihah 7 kali, ditiup, kemudian diminumkan. Alhamdulillah, dengan air ruqyah ini adem. Itu sudah menjadikan Al-Fatihah sebagai syifa. Bapak-bapak lagi gundah gulana, banyak masalah, ambil Al-Quran baca sampai 3 juz, belum selesai 5 juz, sampai ngantuk, wah bangun-bangun lega. Itu artinya Al-Quran sudah jadi syifa qulubnya. Nah, orang yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai syifa, itu termasuk sudah mahjuro terhadapnya. Mahjuro. Dan itu dikeluhkan oleh Rasulullah SAW. Wa qala rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, sebagian kaumku ada yang menjadikan Quran sebagai apa? Mahjuro. Apa artinya mahjuro? Sesuatu yang tidak dianggap penting, sesuatu yang ditinggalkan, sesuatu yang tidak diindahkan isinya, sesuatu yang tidak dijadikan apa? Syifa. Tidak dijadikan syifa.